Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah yang begitu banyak sekali ya. Salah satunya nikmat bisa iman dan belajar tentang tajwid ya, tentang tahsin. Yang mana hari ini kita meneruskan kembali pembahasan tentang kata-kata pelik ya atau lafadz-lafadz yang dianggap pelik bagi sebagian besar para pembaca Al-Quran. Nah, di kesempatan kali ini ya kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas surah Yusuf dari ayat 1 sampai ayat 28. Nah, sekarang kita lanjutkan ya di ayat berikutnya ya. Karena ayat 29 tidak ada, kita lanjutkan di ayat 32. Jadi seperti biasanya ya, kalau ada lafadz yang dianggap pelik di luar yang belum dibahas dalam buku, ya bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, berarti kita sesuaikan dengan yang ada di dalam buku yang kita jadikan pedoman ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan ya. Lafadz pelik yang ada di surah Yusuf ayat 32. Nah, lafadznya ada di sini ya, yaitu pada lafadz rawat tuhu ya, rawat tuhu. Nah, di situ ini oroknya pendek ya, jadi jangan jangan salah menilai ya. Ini mohon maaf ya. Rawatuhu ya, ini dibacanya yang dianggap pelik bukan bukan huruf roknya ya, tetapi di sininya yaitu di huruf dalnya ya. Nah, di huruf dalnya. Jadi huruf dal ya ke huruf ta di sini ada yang namanya idgham eh, mutajanisain ya, dia satu jenis yaitu dal dengan tak, dia kan tempat keluarnya sama gitu kan. Dan di sini termasuk idghamnya idgham nakis ya, idgham nakis. Sehingga tidak dibaca dengan rawadtuhu, tetapi di ayat ini langsung rawattuhu ya, rawattuhu. Dan roknya ini berbaris fathah atau berharokat fathah, maka roknya dibaca dengan cara tafkhim ya, ya ditebalkan roknya dengan cara menaikkan ya, menaikkan pangkal pangkal lidah ya, menaikkan pangkal lidah. Nah, itu untuk ayat 32 di surah Yusuf ya. Jangan sampai dalnya terbaca jelas karena dia idghamnya idgham kamil ya, peleburannya sempurna sehingga langsung masuk ke huruf ta. Atau cara paling mudah dalnya dihapus saja. Selanjutnya lafadz yang dianggap pelik itu ada di ayat 39 ya. 39 yaitu di sini ya, di awal ya.
di awal. Ini terbaca ya so hibayi ya. Ya so hibayi ya. Bukan ya so hibia. Tetapi ya so hibayi. Jadi mungkin ini dimasukkan karena banyak yang apa namanya kepleset ya sehingga terbaca ya sahibia. Nah, perlu diperhatikan ya di situ harokatnya ya sahibayi ya hibayi. Jadi ini insya Allah mudah ada semoga tidak ada yang tertukar harokatnya ya di ayat 39 surah Yusuf ya. Di ayat 39 surah Yusuf. Selanjutnya di ayat 45 ya. Di ayat 45. Di ayat 45 ini yang dianggap pelik adalah ya di sini ya. Di lafad wad wadzakara ya. Wadzakara. Nah, ini coba ya, sekarang kita ini hampir persis dengan yang tadi ya, yang rawatuhu. Nah, kalau ini wadzakara. Yang tadi rawatuhu ya, roknya itu panjang begitu. Nah, kalau di sini wawunya tidak panjang ya, tetapi wawunya pendek. Karena yang tadi itu alif ya, yang tadi alif betul ya, yang di sini hamzah. Coba kita lihat di mushaf mana ya ini ya di mushaf Madinah ayat 40 berapa tadi? 45 ya. 45 45 mana? Ya, di sini ya. Nah, kelihatan. Nah, wadzakara ya wadzakara. Nah, di sini ada kepala silahnya ya berarti ini hamzah wasol. Kalau yang tadi di ayat 32 kita lihat sekalian mumpung membuka ya di di sini. Nah, di sini terlihat rawatuhu. Nah, dalnya tidak ada sukunnya dan di depan ro ini ada alif kecil ya atau kalau istilahnya alif koimah ya alif koimah. Nah jadi itu kalau menggunakan mushaf standar Madinah ya. Tapi kalau kita menggunakan mushaf standar Indonesia ya kadang tidak bisa membedakan ya mana yang alif mana yang hamzah. Nah paling gampang kalau seperti ini kalau ini kita misal ya, misal kita anggap sebagai alif, harusnya di sini menjadi mad lazim ya kan. Dan di sini harusnya ada tanda benderanya. Nah, tapi karena di sini nggak ada tanda benderanya, ya berarti di sini hamzah. Sehingga di sini tidak terjadi hukum mad lazim. Tetapi ya cukup dal yang bertasdid saja wadakaro ya. Dan perlu diingat ya, di sini juga roknya fathah ya harokatnya. Berarti roknya dibaca dengan tebal ya. Ro. Wadakaro. Ro ya. Bukan wadakaro. Kalau wadakaro itu ronya masih masih tipis. Nah, cara menebalkan ro sama ya, yaitu dengan cara menaikkan pangkal lidah ya. Tidak ada cara yang lain selain dengan cara itu. Nah, bukan dengan memonyongkan bibir atau yang lain-lainnya, bukan dengan menggelembungkan pipi ya, tetapi dengan menaikkan pangkal lidah.
Nah, lafadz pelik berikutnya masih di ayat 45 ya, yaitu ada di lafadz sini ya, di sampingnya ya, di sampingnya. Nah, di sini pada lafadz ana ini ada tanda bulatan lonjong ya, atau kita kenal dengan istilah sifir ya, sifir mustatil. Sifir mustatil itu dia ketika kita wasol, berarti kita baca dari ana sampai unabbiukum. Nah, ketika dia diwasol, maka alif yang ditandai tanda sifir mustatil ini, dia tidak dibaca. Berarti otomatis nunnya dia menjadi pendek. Ana u ya, bukan ana u ya. Tapi kalau dia wakof di lafat ana, barulah alifnya ini berfungsi. Nah, sehingga di sini nunnya ketika wasol, ketika menyambung bacaan, ya jangan dibaca panjang, tetapi dipendekkan. Ana unabbiukum, bukan ana unabbiukum. Nah itu keliru ya. Yang betul nunnya dipendekkan. Nah, itu untuk ayat 45. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi yang di lafat-lafat yang dianggap pelik. Selanjutnya ada di ayat 51 ya, 51. Di mana itu? Nah, di sini ya, di hasol haqqu ya. Hasol haqqu. Nah, perlu diperhatikan di sini ada huruf qaf ya, yang mana kita ketahui bersama huruf qaf ini adalah huruf qalqalah. Selain itu qafnya dalam kondisi waqaf sehingga sukun ya. Berarti ada pantulannya begitu. Yang ketiga dia dalam kondisi tasdid ya, dalam kondisi tasdid ya. Berarti dia masuk dalam qalqalah. Nah, ada yang mengatakan akbar ya, nah, ada yang mengatakan kubro ya. Ya tergantung panduannya yang mana. Tapi pada dasarnya sama begitu ya. Nah, kebanyakan kesalahannya yang pertama adalah di situ qalqalah qafnya tidak keluar. Haus hasol hak. Nah, itu walaupun itu termasuk yang jarang ya, jarang. Yang kedua ini cukup sering ya. Kesalahannya adalah qafnya itu pantulannya terlalu mantap ya, menjadi haus hasol hakko. Nah, ada ko-nya. Bahkan sampai di apa? Ditekan ya, ko. Nah, begitu. Sehingga seolah-olah seperti ada tambahan huruf hamzah di sini di depan qaf ini ya. Padahal kan enggak ada begitu. Atau yang ketiga, ini kesalahan yang sering terjadi adalah nah di sini qafnya tidak sampai ada tambahan hamzah tetapi penekanannya terlalu berlebihan. Haus hasol haqqu haqqu. Nah, begitu. Nah, itu juga enggak cocok ya. Karena di situ tidak ada kaidah nabernya. Nah, terus yang benar bagaimana ya? Seperti yang diajarkan oleh guru-guru kami dan ada juga teorinya ya di buku-buku tahsin yang kami pegang begitu. Maka wakaf pada huruf-huruf qalqalah yang bertasdid itu tidak perlu tambahan penekanan. Jadi cukup has hasol haku haku. Nah, jadi cukup ringan seperti itu. Yang penting tertunaikan qaf yang pertama sukun, kemudian tunaikan qaf yang kedua. Karena tasdid kan ada dua huruf
wakaf ya. Dan tidak perlu ada penekanan, cukup diberikan jeda sebentar, hak, oh, hak, oh, ya. Tidak perlu sampai hak, oh, hak, oh. Nah, tidak perlu sampai ditekan seperti itu. Dan ini juga termasuk kesalahan yang sangat sering terjadi di lapangan ya, antara yang nomor dua tadi itu atau yang ketiga. Nah, maka perlu diperhatikan ya. Mungkin hal itu terjadi kalau yang kami dapatkan dari hasil bertanya ke sebagian besar orang, kenapa dibaca begitu? Karena terpaku atau terpengaruh dengan namanya ini ya, terpengaruh dengan namanya ini. Namanya kan Qalqalah Akbar ya, sehingga dianggapnya itu pantulannya paling besar gitu kan. Padahal Qalqalah Akbar, Kubro, Sugro itu pantulannya sama saja ya. Tidak ada yang paling besar, tidak ada yang paling kecil. Yang membedakan hanya posisinya saja. Untuk pantulannya ya sama begitu ya. Pantulannya sama. Nah, jadi itu eh, tiga tadi ya kesalahan terkait wakaf pada huruf qalqalah yang bertasydid sehingga nanti bisa harapannya ya bisa menjadi perhatian bersama begitu ya. Nah, seperti biasanya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa langsung saja ya tidak perlu menunggu di akhir ya. Mau bertanya, mau mencoba atau yang lainnya mau memperjelas kembali ya, silahkan bebas. Kalau tidak ada ya kita lanjutkan terus ya sampai ya sampai selesai gitu ya, sampai waktunya habis. Baik, kita lanjutkan lagi tadi ayat 51 ya di surah Yusuf. Sekarang dilanjutkan lagi ke ayat 57 ya. Di ayat 57. Ayat 57 di sini lafat-lafat yang dianggap pelik itu ada di mana ini 57. Nah, di sini ya di wala ajru ya wala ajru. Nah, perlu diperhatikan di sini ini kan lam alif ya. Nah, ini ada lam alif. Nah, lam alif sehingga masih terpaku ya sebagian besar orang. Nah, lam alif berarti kan di sini alif ya. Nah, berarti ini lamnya panjang gitu kan. Lamnya panjang. Padahal ini bukan alif ya, ini hamzah ya, ini hamzah. Nah, jadi ini hamzah sehingga ya lamnya tidak memenuhi syarat untuk dibaca panjang sehingga lamnya dibaca pendek. Ya, kita menggunakan mushaf Indonesia sehingga kadang terkecoh dengan hal-hal yang semacam ini. Memang hamzah itu dia istimewa ya. Dulu sudah beberapa kali kita sampaikan juga ketika membahas tentang lafat-lafat pelik di pembahasan-pembahasan sebelumnya begitu ya. Bahwa hamzah ini dia bisa numpang di tiga huruf ya. Bisa numpang di alif ya, bisa numpang di waw dan bisa numpang di ya begitu kan. Nah, di sini dia numpangnya di alif. Sehingga di sini hamzahnya ini bukan alif tetapi hamzah. Sehingga di sini lamnya dibaca pendek. Wala ajru ya. Wala ajru. Dan ru-nya dibaca tebal ya. Ru-nya dibaca tebal karena dia berharokat dhammah. Ya, jadi jangan sampai dibaca wala ajru. Nah, kalau wala ajru itu masih tipis ya, masih tipis. Dia harus dibaca tebal, tafkhim ya, seperti itu. Nah, untuk memastikan coba ya kita lihat di Mushaf Madinah biar lebih yakin ya. Ayat berapa ini? 57 ya. Ayat 57 Mushaf standar Madinah.
57 mana? Nah, di sini ya. Nah, di wala ajru. Nah, kalau mushaf Madinah di sini ada kepala hamzahnya di sini untuk menandakan bahwasanya ini hamzah ya. Nah, kalau di mushaf standar Indonesia tidak diberikan tanda seperti ini. Sehingga ya ya kita sendiri yang harus memahami pelan-pelan ya. Kemudian selanjutnya ini 57 sudah. Sekarang ke 59 ya, 59. Di ayat 59 ini lafadz yang dianggap pelik ada di mana ini? Fil kaila. Oh, di sini ya. Hmm. Di lafadz ini ya. Nah, Ufil kaila ya. Ufil kaila. Nah, ini kadang beberapa ditemukan ya, dianggapnya ini seperti lafadz ulaika. Nah, sehingga beberapa membaca di sini hamzahnya dibaca pendek. Nah, padahal di sini waw sukun setelah dhammah maka dia masuk dalam kategori mat tabi'i atau mat asli sehingga u-nya di sini harusnya dibaca panjang dua harokat. Jadi bukan ufil kaila tetapi ufi ya. Ufil kaila. Ufil kaila. Ya, seperti itu ya. Jadi u-nya dibaca panjang bukan dibaca pendek. Kemudian masih di ayat 59 yaitu di lafaz apa ini? Oh, lafaz sebelahnya ya. Di lafaz sebelahnya yang ufil kaila tadi ada lafaz ya ini. Wa ana khairul munzilin. Nah, ini sama ya. Tadi sudah dibahas terkait tanda sifir di atas lafaz ana begitu kan. Ini sifirnya juga lonjong. Berarti sama dengan yang tadi. Kalau di wasol berarti nunnya dibaca pendek. Wa ana khairu ya. Wa ana khairu ya. Kalau wakof, wakof di sini baru terbaca wa ana ya. Panjang dua harokat. Kalau wakof. Cuman memang sebagian besar jarang ya yang wakof di situ. Sebagian besarnya memang wasol. Maka perlu diperhatikan di situ nunnya pendek. Cukup satu harokat saja ya. Cukup satu harokat saja. Nah, itu untuk ayat 59 di surah Yunus ya. Ya Yunus. Yusuf ya, surah Yusuf ya, bukan Yunus. Nah, setelah itu selanjutnya di surah Yusuf ayat berapa ini? 64 ya, 64. Yaitu ketika wakaf di sini ya, min qablu ya, min qablu. Nah, apabila wakaf di situ maka lamnya ya, lam yang dhammah itu nah, itu juga disukunkan ya, disukunkan ya. Disukunkan dan huruf ba-nya yang itu tetap memiliki sifat qalqalah ya. Nah, jadi lamnya sukun ya, ba-nya tetap memiliki sifat qalqalah dan lamnya tidak boleh hilang menjadi min qab.
Nah, itu nggak boleh ya, karena huruf lamnya bisa hilang. Kalau huruf lamnya hilang, tidak terbaca, nah ini potensi masuk dalam lahan jali, yaitu mengurangi satu huruf di dalam sebuah lafaz yang berpotensi menyebabkan perubahan makna. Nah, maka biar tidak keliru, ini baknya dikolkolahkan dulu, ya, kemudian disambung ke lam yang sukun. Qabl, ya, min qabl. Nah, begitu ya. Dan perlu diperhatikan di sini ada sifat-sifat yang harus ditunaikan. Salah satunya adalah ba itu syiddah, kemudian lam itu, lam sukun di situ sifatnya tawasut. Nah, jadi harus dibedakan ya, mana yang syiddah, mana yang tawasut, mana yang rokhawah. Maka jangan dibaca dengan min qabl, qabl. Nah, itu nanti cenderungnya ke syiddah semua ya. Maka biar tidak begitu, paling gampang ya, hukum tunaikan sifat lam yang tawasud ya. Qabl ya. Nah, jadi timbangannya harus berbeda. Min qabl, qabl. Nah, begitu ya. Bukan qabl. Itu keliru. Ya, itu untuk ayat berapa tadi? 64 ya. Ya, 64. Sekarang lanjut lagi ke ayat berapa ini? 72. Ya, ini cukup panjang melompatnya ya. Dari 64 sampai 72. Ya, 72 mana? Ya, ini ya 72 ya. Lafaz yang dianggap pelik itu ada di, oh ada di sini ya. Mana tadi? 72. Nah, wa nabihi zaim. Salah ya. Bukan di situ. Ngantuk ini kayaknya. Nah, di sini. Nah, wa nabihi zaim. Ya. Wa nabihi. Nah, ini fokus kepada nunnya. Ya. Ini tadi sudah kita bahas ya. Ada tanda sifir. Yang mana kalau dia lonjong berarti ketika wakof dibaca alifnya. Ketika wasol tidak dibaca alifnya ya, seperti itu. Ini hanya mengulang saja yang tadi kebetulan ketemu di sini. Kemudian selanjutnya ini di ayat berapa? 80 ya. Di ayat 80. Mana 80? Nah, di sini ya, di ayat 80. Hmm, Khilafat mana? Falamma 80. Falammas 80 ya. 8.
Falam mas asu. Kok nggak ada? Oh, Masya Allah. Di sini ya, 80. eh, di paling awal ya. Falam mas asu. Nah, di situ dibacanya juga sama tadi ya. Apa namanya? Taknya di sini ada tanda sifirnya ya. Berarti ini tidak digunakan ya. Hampir sama dengan yang tadi ya. Sehingga tidak panjang ya, tetapi langsung tai'a ya seperti itu. Kemudian lanjut lagi masih di ayat 80 ya. Hmm, di ayat 80 mana ini? Nah, di sini yang lafadz yang dianggap pelik itu ada di sini. Nah, di sini apa namanya? Ada pertemuan ya, pertemuan dua huruf antara huruf ta ya dengan huruf antara huruf po dengan huruf ta ya. Nah, ini kalau di buku kayaknya ada yang salah ini ya. Karena itu huruf po bertemu dengan huruf ta ya. Dia idgham mutajanisain ya. Tapi dia masuk kategori idgham yang nakis ya, yang nakis. Yang mana nakis itu peleburannya tidak sempurna ya, tidak sempurna. Maka ini bukan ma farrotum ya, farrotum enggak begitu, tetapi masih ada sisa-sisa sifat dari huruf po ya. Ma farrow, ma farrotum, farrotum ya. Bukan farrotum, ya, tapi farrotum ya. Ya, atau contoh yang lain di laim basau ta ya. Basau ta. Ini juga sama farrautum, rautum ya, seperti itu. Jadi bukan farrotum, farrotum. Kalau farrotum, nah, poknya hilang hurufnya nanti. Ya, sehingga ya boleh jadi maknanya berubah juga ya seperti itu. Baik, selanjutnya itu di ayat berapa ini? 81. Yusuf 81. Mana tadi? Yusuf 81. Oh ini ya. Ya sudah ketemu ya. Yusuf ayat 81 ya. Ini membahas tentang huruf ro ya. Secara kaidah dasarnya huruf ro yang berhubungan dengan fathah atau dhammah itu dia dibaca dengan tebal ya.
Cuman di sini walaupun dia didahului harokat kasroh, nah, dia tetap menebal. Ya. Dia tetap menebal huruf roknya. Jadi bukan dibaca dengan irji'u, irji'u, tapi naikkan pangkal lidahnya menjadi ir, ir, irji'u, irji'u. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk kekhususan ya, salah satu kekhususan hukum ro ya, ahkamur ro. Setelah itu kita lanjutkan di ayat berapa ini? 55 ya, ayat 50 55. 85. Ayat 85. Nah, ini ya. Mana ini 85 ini? Ya, di sini ya, di Yusuf 85 di mana tadi? Nah, Al-Baqarah. Yusuf 85 ini ya, lafadz yang dianggap pelik itu ada di sini. Tafta'u ya, tafta'u. Hmm. Jadi wa hamzahnya ya, apabila imamnya wasol maka dibaca pendek ya, hamzahnya dibaca pendek ya, sehingga terbaca nafta'u tazkuru ya. Atau kalau dia sukun ya, dia di wakaf berarti nasta ya, nasta. Bukan bukan kok neta ya, tafta ya, bukan taftau tetapi tafta ya, tafta. Kalau di wasol dibaca pendek, kalau sukun itu dibaca ya mati ya, dibaca sukun seperti itu. Setelah itu di poin 87. 87 ya, kita beranjak ke lafaz pelik berikutnya, yaitu di Yusuf 87, yaitu di lafaz wala tayasu. 87, oh ternyata salah halaman. 87, nah di sini ya, innahu la tayasu mir rauhillah ya. Nah, di situ apa ini? Hamzahnya ya. Mana tadi? Nah, hamzahnya di sini ada tanda sifir lagi ya. Maka ini tidak dibaca ya tanda alifnya.
Kemudian masih di Yusuf ya, kita lanjut ke ayat 104 ya. Ayat 104 mana ini? 104 surah Yusuf. Man ajir. Mana ini ayat 10? 104 min ajri. 80. 104 kan? Benar ya? Min ajr. Oh, di sini ternyata ya. Kelihatan. Nah, di sini lafaz yang juga biasanya dianggap pelik ya, terutama untuk mereka yang kesulitan mengucapkan huruf E ya. Jadi min ajur, 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 ya. Min ajur. Nah, roknya, jimnya kolkolah, berarti kolkolahnya itu dikeluarkan, kemudian roknya dia sukun ya. Sukun ambil di eh, apa namanya, min ajur ya. Roknya sukun ya, dilihat harokat sebelumnya berharokat fathah, maka dia berhubungan dengan fathah, maka dibaca dengan tebal ya atau tafkhim. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada dua ya tanbihnya. Yang pertama qalqalah jim, ya, yang kedua tentang hukum ro ya, hukum ro. 104 masih 4 lagi ya. Kita lanjutkan ke 107. 104, 107, bener kan ya? 107, oh ayat 107. 107, mana ini? Oh ini ya. Afa, afa'a, minu ya. Huruf fa-nya dibaca pendek ya apabila wasol. Kemudian eh, nah jadi begitu ya, apa namanya? Di sini afa aminu ya, fa-nya dibaca pendek karena itu hamzah ya. Nunya dibaca panjang ya. Ya, seperti itu ya. Afa afa aminu ya, begitu. Kemudian lanjut ke 108 sudah. Ini sekarang 110.
Ya, di 110 ya ini lafadz yang dianggap pelik itu ada di ya di sini ya. Idas tayasa ya. Idas tayasa. Nah, di sini ada alifnya ya. Di sini juga ada sukunnya ya, hamzah wasal itu kan. Maka ini pertemuan dua alif ya, itu bisa diputus atau dihilangkan salah satunya sehingga di situ boleh mim atau boleh sin ya. Nah, itu idas tai asa ya. Kemudian lanjut ke 111. Ini kayaknya hawanya agak ngantuk ya. Tapi semoga tetap bisa memberikan semangat ke teman-teman semuanya ya. Baik, yang terakhir di ayat 111, lafadz yang dianggap pelik itu ada di sini, yaitu di lafadz liulil albab ya. Nah, di sini seperti yang sama ya di au tadi ayat berapa tadi ya? Eh, nggak ketemu tadi ya. Yang jelas di sini wawunya tidak dibaca ya. Kalau mushaf Indonesia ya, ketika di atas rosem itu tidak ada tanda baca, maka abaikan. Sehingga di situ terbacanya liuli ya, unya dibaca pendek. Liulil albab ya. Bukan menjadi panjang menjadi liuli. Nah, itu kurang cocok ya, tidak sesuai dengan rumusnya. Nah, jadi itu lafat-lafat yang kadang dianggap pelik oleh sebagian pembaca Al-Quran. Nah, jadi semoga ini nanti bisa menjadi tambahan wawasan ya, dan tentunya juga tambahan pembelajaran ketika sedang praktek. Baik, kita cukupkan ya. Sudah jam 2 juga dan sudah kita selesaikan untuk lafat-lafat pelik yang ada di surah Yusuf ya, yang ada di surah Yusuf. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke surat yang baru yaitu surah Ar-Ra'd ya. Surah Ar-Ra'd. Baik, kita cukupkan sekian dulu ya. Semoga Allah mudahkan dan berkahi di dalam proses pembelajaran yang sedang kita tempuh dan semoga Allah berikan hidayah melalui Al-Quran yang kita pelajari dan kita baca. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.